Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam senantiasa kita hantar dan curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, Anda hadir di sini membela HTI atau membela tauhid? Membela HTI atau membela tauhid? Dulu pas saya masih kafir, saya lihat bendera ini untuk pertama kalinya. Bendera hitam bertuliskan kalimat putih. Saya tidak tahu maknanya. Saya tidak tahu artinya. Saya belum bersyahadat. Lalu saya sampaikan pada kawan-kawan saya, andaikan saya pegang bendera ini, maka saya tidak akan takut mati karena bendera ini. Tapi setelah saya masuk Islam, setelah saya tahu tentang syahadat, setelah saya tahu tentang bendera ini, maka saya sampaikan bendera ini adalah bendera pemersatu kaum muslimin. Takbir! Orang-orang mengatakan ini bendera HTI. Kenapa? Karena mereka menakutkan kaum muslimin bersatu di kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir! Teman-teman sekalian, bendera ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi namanya dengan nama Al-Uqab, Royatul Uqab. Artinya adalah bendera yang seperti elang, bukan sembarang elang, tapi Al-Uqab adalah bendera yang paling atau elang yang paling tinggi kibarannya, elang yang paling tinggi terbangnya, dan elang yang paling ditakuti oleh elang-elang yang lain. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengetahui bahwa setiap kabilah memiliki bendera-bendera, maka beliau membawakan bendera Al-Uqab, Royatul Uqab, agar ketika bendera ini berkibar, maka semuanya dibawa keagungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir! Karena itulah mereka takut dengan kalimat tauhid, mereka takut dengan kalimat persatuan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kibaran ini sebagai tempat yang tertinggi, sebagai kalimat yang paling mulia, di mana kita bersatu di bawahnya. Takbir! Maka mereka membakar kalimat ini karena mereka tidak suka bahwa kalimat ini kelak akan mempersatukan kaum muslimin. Maka teman-teman sekalian, gue tanya, seberapa greget lo? Seberapa greget lo? Lo bilang gue intoleransi, tapi lo yang main persekusi. Lo bilang gue radikal, tapi logika lo nggak masuk akal. Lo bilang bahwa kami makar, lo yang main bakar. Tapi kalau lo bakar satu, gue kibarin 1000. Teman-teman sekalian, dari hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada satu orang datang di hari kiamat ketika mawazin diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, timbangan-timbangan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ini ditimbang seluruh amal-amalnya. Maka Rasulullah berkata, seluruh amalnya menyulitkan dia. Maka dia kemudian merasa sedih, dia takut diperintahkan kepada dia. Malaikat-malaikat berkata, seret orang ini pergi ke neraka. Maka dengan kepala menunduk, lalu kemudian dia pergi ke neraka. Tapi berseru Allah Ar-Rahman, dia berkata, tunggu, jangan buru-buru, masih ada satu kartu yang tersisa, satu kartu yang belum dibuka daripada orang ini yang telah berat amalnya pada nerakanya Allah. Maka ketika dibuka, terbukalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian dikatakan kepadanya, apakah di hatimu mengakui kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Maka dia berkata, iya ya Allah. Maka kartu tadi ditimbang kepada timbangan baiknya, maka seluruh amal-amal buruknya dihapuskan oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman sekalian, sukakah kita andaikan satu waktu kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian kita tidak tahu amal apa yang kita banggakan di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tidak tahu bahkan kita diterima atau tidak amal-amal kita,
Kita tidak tahu apakah amal-amal kita tuh berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kalimat ini, kibarkan tinggi-tinggi. Dengan kalimat ini, maka kita meminta pada Allah, ya Allah, di hati kami ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.